Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, untuk kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Garam yang memberikan rasa nyaman, rasa enak, rasa nikmat. Terang yang memberikan cahaya dalam kegelapan. Untuk kami untuk memiliki kualitas yang seperti kami, karena kami bersatu, menyatu, dan terikat pada Sang kehidupan, Sang terang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, kita diajak untuk menjadi terang dan garam. Bahasa yang sangat lugas, sangat jelas. Terang berarti ada banyak kegelapan. Maka kita menjadi cahaya di tengah kegelapan. Memberi warna, memberikan pencerahan, penerangan di tengah segala ketidakbaikan, kejahatan, kegelapan. Tidak terbawa arus oleh hal-hal yang negatif. Yang nampaknya mungkin baik tapi itu tidak baik. Dan itulah fungsi sebagai terang. Dalam garam berarti kita memberi rasa yang tidak enak menjadi enak, menjadi nyaman, menjadi nikmat, menjadi sukacita, ada kegembiraan, ada kehangatan. Jadi dua hal ini panggilan kita. Kualitas hidup kita menjadi seperti itu. Apakah itu mudah? Sangat tidak mudah. Karena dari mana sumbernya kita menjadi terang? Kecuali dalam bersatu dengan Sang Sumber Terang. Bagaimana kita memberikan kenikmatan, kesegaran, kehangatan, keenakan, kalau kita bersumber memiliki kebersatuan dengan Sang Sumber keselamatan itu. Karena itulah maka saudaraku terkasih dalam Kristus. Sekali lagi kita diajak kembali untuk bersatu dengan Tuhan. Yang memberikan segala-galanya kepada kita, memberikan anugerah yang tak terduga dalam diri kita. Apa saja, bahkan lebih daripada yang kita minta. Sejujurnya kita seringkali melihat atau meminta sesuatu yang hanya sementara. Ya. Hanya sesuatu yang kita nikmati secara badani. Kita lupa bahwa minta sesuatu yang abadi, yang kekal. Ya. Apakah itu? Roh Kudus sendiri. Dalam Roh Kudus itu kita mengakui ada ketujuh aspek. Ya. Roh hikmat. Roh takut akan Allah. Roh cinta kasih. Roh kebaikan. Roh kemurahan hati. Roh hikmat. Ya. Roh pengetahuan. Ya. Semua yang karakter dan kualitas sifat-sifat Allah itu ada dalam Roh Kudus. Maka sejujurnya kita juga tahu apa yang saya katakan ini bukan sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi kita seringkali gak sadar. Kita seringkali membiarkan aja, itu biasa. Tidak. Jadi terus mohon Roh Kudus. Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya cinta kasih. Teruslah Roh Kudusmu, maka semua akan dijadikan baru dan engkau akan membaharui mukamu. Ya Allah, Kau yang membaharui hati umatmu dengan penerangan Roh, memberi hati umatmu dengan penerangan Roh. Berilah kami dengan pengantaran Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati serta karunia untuk selalu gembira karena penghiburannya demi Kristus. Itulah doa Roh Kudus. Seandainya doa Roh Kudus ini kita ulang terus-menerus setiap hari, kita sadari, kita nikmati, kita enjoy, saya kira pada waktunya Tuhan akan menganugerahkan rahmat Roh Kudus ini. Rahmat pencerahan, sehingga kita menjadi terang, sehingga kita menjadi garam dimanapun kita berada. Karena kita mendengarkan suara Tuhan, bukan suara siapa-siapa. Karena itu maka mari saudaraku terkasih, semoga di hari Minggu ini kita dengan sadar, dengan mau untuk memohon Roh Kudus itu. Lewat apa? Saya mengatakan kenapa lewat apa? Lewat Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah mempelai Roh Kudus. Mohonlah kepada Bunda Maria mempelai Roh Kudus, curahkan Roh Kudus
yang kau alami kepadaku juga. Sederhana doa kita. Roh Kudus, curahkanlah rahmat-Mu dalam hatiku lewat bunda Maria. Semoga kita memiliki kesadaran yang dalam ini. Berkat Tuhan atas Anda semua dan kita semua. Dalam Bapa, Putra,